Selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Darwin. Hari ini saya ingin berbagi mengenai data flow diagram dengan studi kasus sistem pengajaran. Sebelumnya, ingat like dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan notifikasi terkini seputar dunia teknologi dan informasi-informasi yang pasti bermanfaat untuk Anda. DFD, Data Flow Diagram, atau kita ketahui namanya diagram aliran data. Ada 4 simbol di dalam DFD yang akan digunakan. Yang pertama adalah kotak biasa. Ini yang kita sebut sebagai entitas atau objek. Notasi yang kedua adalah proses seperti ini. Jadi ada kotak juga. Nah, kita kasih penomoran. Yang ketiga, flow, alirannya, yaitu berupa panah. Dan yang terakhir, keempat adalah data storage, di mana tempat kita menyimpan data. Ya, penyimpanan tersebut bisa dalam bentuk file ataupun database. Jadi dari 4 diagram tersebut biasanya kita akan gunakan semuanya. Dari studi kasus ini yaitu sistem pengajaran, yang awal kita buat itu adalah diagram konteks atau diagram level 0. Di dalam diagram level 0 ini, penggambarannya itu tidak butuh detail, tetapi gambaran kasar. Nah, jadi di sini di tengah kita tulis sistem pengajaran dengan angka 0. Entitas yang terlibat dalam sistem pengajaran adalah misalnya CS, ada resepsionis yang melayani customer yang datang. Dalam hal ini adalah murid. Kemudian entitas yang satu lagi adalah guru, di mana dia bertugas mengajar. Dalam proses pengajaran, apa sih kontribusi dia kepada sistem dan apa feedback sistem kepada si guru? Ya, berarti dia ada pembahasan soal. Misalnya dia mau buat soal, jadi kontribusinya ke sistem pembahasan soal. Nah, dalam soal tersebut, kalau ada proses, misalnya ada tugas, kemudian ujian, kan ada feedbacknya kepada guru. Jadi makanya dia ada dua arah. Kontribusi berikutnya adalah pengajaran. Kemudian ada bentuk penyusunan soal. Ini juga timbal balik ya. Terhadap CS, ada sharing informasi. Kalau dalam satu instansi, dia ada buat peraturan. Peraturan itu harus diinformasikan kepada orang yang melayani customer, dalam hal ini murid. Kalau dia tidak mengantongi informasi, bagaimana dia bisa menyampaikan informasi tersebut kepada pelanggan? Setelah itu, kalau pada saat melayani pembayaran, dia akan store input ke dalam sistem. Jadi, mengarahnya ke sistem. Yang disebut proses ini, wajib ada input dan output. Inputnya adalah ada panah keluar. Nah, di sini, ini kan dua arah. Berarti ini termasuk panah keluar. Ada panah keluar, output. Ini hanya input, ini output. Inputnya gimana? Berarti yang panahnya menuju ke si proses. Jadi ada input, ada output. Dari diagram konteks ini atau level 0, setelahnya adalah kita akan break menjadi lebih detail. Nah, tetapi pada saat kita break menjadi lebih detail, dia sifatnya masih dalam bentuk workview, jadi pandangan umum, pandangan general. Ini disebut diagram level 1. Bisa kita ketahui dengan ada penomoran 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Gambarkan kembali, ini entitas wajib ada. Ini ada CS. Ini ada guru, teacher. Ini juga ada. Yang di tengah ini, 0 inilah yang kita breakdown. Apa sih proses yang bekerja di belakang sistem pengajaran? Yaitu, ada informasi, memberikan informasi, ada proses mendaftarkan murid, ada proses membayar uang les, ada proses mengajar murid, ada proses membahas soal, ada proses menyusun soal. Hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah, ini kan ada input. Input itu ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5. Maka, dari semua proses yang ada ini, dia inputnya harus ada 5 juga. Nah, kita lihat, ini ada info. 1 info. Kemudian ada melayani pembayaran. Di mana? Melayani pembayaran. Oke, 1 input. Ini nggak harus menuju ke satu proses ya.
Jadi breakdown ini adalah merupakan proses nol ini. Yang penting kita perhatikan inputnya. Pengajaran dari mana? Nah ini pengajaran. Input pembahasan soal. Input penyusunan soal. Nah, setelah kita lihat input, kita ngecek outputnya ada berapa. Outputnya ada 1, 2, 3. Ada 3 output. Ini 1, keluar info. Ini sama ya, bisa kita lihat ke CS juga. Output yang kedua misalnya pembahasan soal. Nih, pembahasan soal menuju guru. Sama, menuju guru ya. Output yang ketiga, penyusunan soal menuju ke entitas guru. Oke, berarti ini udah memenuhi. Jadi sisi input, sisi output itu udah beres. Tetapi bukan berarti input dan output harus sama persis di sini ya. Bagian dalamnya antar proses juga ada proses input dan output. Maksudnya alirannya. Nah, ini tergantung sistem yang ingin kita bangun. Bagaimana data itu mengalir. Tinggal kita analisa dari sisi kebutuhan, berarti memberikan informasi. Ini kan CS memberikan informasi, dan informasi feedback juga. Setelah ada informasi, tahapannya akan mendaftarkan murid. Berarti proses pendaftaran. Mendaftarkan murid, harus ada data yang tersimpan di data storage. Maka, recordlah informasi murid baru di sini. Kita namakan D1. Ini harus penamaan. D1, daftar murid. Atau database murid. Setelah pendaftaran murid, ada nggak lanjutan proses berikutnya? Oke, ini karena nggak ada. Ini ada kondisi random, bukan berarti dia harus membayar uang les di hari itu juga. Karena bisa jadi di hari yang berbeda. Nah, ketika terjadi pembayaran uang les, ini kan melayani pembayaran sebagai input. Uang les ini kan harus kita update ke dalam sistem. Yaitu sistemnya kemana? Ke data storage. Berarti ada D2, pembayaran. Ada database lah, atau tabel pembayaran. Pada saat mau membayar, bagaimana dia tahu ini yang membayar ini adalah si murid A, si murid B. Maka dia harus jemput data terlebih dahulu. Maka ambillah data dari database ini, murid. Record murid. Setelah dia baca, dia bayar, dia update, baru masukkanlah ke data storage ini, pembayaran. Dalam proses pengajaran, ini mengajar, apa sih aktivitasnya? Nah, sebelum mengajar kan harus ada dasarnya. Siapa yang dia ngajar? Informasi dia dong yang harus dikantongi. Nah, jadi dia ambil data yang menjadi input itu diambil dari si data storage. Kemudian, mengajar kan butuh soal. Dia ambillah data dari soal. Record soal. Proses mengajar, dia ada pembahasan soal. Nah, pembahasan soal, mengajar dengan bahas soal beda ya. Mengajar itu berarti masih mengajar konsepnya, teorinya. Kalau pembahasan soal, bisa jadi soal tugas, atau soal kisi-kisi dan sebagainya. Nah, dalam pembahasan soal, ini merupakan lanjutan dari pengajaran. Soal ambil dari mana? Sama, ambil dari sini, record soal. Nah, kalau soal udah dijawab, kan butuh juga disimpan ke data storage. Jadi kita bisa tahu perkembangan murid yang bersangkutan. Jadi record soal, nilai ujiannya gimana, ini akan masuk lagi ke data storage. Pembahasan soal dia lakukan oleh siapa? Inilah, dilakukan oleh si guru. Setelahnya, kalau ada kondisi soal itu kan bisa expired atau perkembangan zaman. Nah, jadi di sini si guru juga akan menyusun soal. Nah, proses penyusunan soal, dia susun mau simpan kemana? Kan nggak mungkin namanya sudah ada sistem, tetapi soalnya masih dalam bentuk hard copy. Nah, dia simpan ke data storage. Di sini terlihat kenapa ada data storage sama ya, D3 soal, D3 soal. Itu dikarenakan kalau kita buat gali sampai ke sini, ini kan mengganggu kita, atau dengan kata lain, kemudahan membaca itu jadi agak sulit ya, atau jelek di FD ini. Jadi kita boleh duplikat. Nah, di sini artinya ini sebenarnya sama data storage-nya. Kita lanjut menyusun soal, berarti dia simpan ke data storage soal. Nah, beginilah proses dari level 1. Hal berikutnya yang diperhatikan adalah di level konteks level 0 tadi, input dan output itu kan harus ada. Di sini juga sama. Next-nya adalah kita perhatikan. Masing-masing proses ada input, ada output tidak? Ada input, ada output. Ini juga output. Oke, 1 memenuhi. 2, ada input, ada output. 3, ada input. Ini input 2, ada output. Jadi tidak masalah.
berapa banyak jumlah input dan jumlah output. Yang penting ada. Yang poin 4, ini 3 input, oke ada output. 5, ada input, 3. Outputnya, oh ini outputnya ya, record soal, ini juga pembahasan soal. Proses ke-6, ada input, ada output. Setelah kita menyelesaikan level 1 ini, kita perhatikan, apakah proses ini masing-masing ada nggak yang butuh kita breakdown lagi? Memberikan informasi apakah butuh di breakdown? Kan nggak ada. Mendaftarkan murid, setelah tersimpan ada lagi nggak yang butuh di breakdown? Tidak ada juga. Membayar uang les juga sama. Proses mengajar murid, ini ada. Karena mengajar bukan sekali siap, pasti ada proses lanjutan. Dan seterusnya. Nah, dalam contoh ini kita akan breakdown yang poin keempat. Makanya ada 41, 42, 43. Ingat kembali, angka ini bukan berarti urutan. Ini hanya masalah pelabelan. Baik lagi ke sini. 4. Dia ada 3 input, 1 output. 3 input. 1, 2, 3. Benar nggak? Kita cek kembali. Record murid dari data storage D1. Record murid dari data storage D1. Record soal dari D3. Record soal dari D3. Pas. Pengajaran dari guru. Pengajaran. Nah, ini pengajaran. Biasanya kalau udah masuk ke level 2, entitas itu nggak dimasukkan lagi. Nggak digambarkan lagi maksudnya. Oke, ini pengajaran udah. Outputnya ada pembahasan soal. Output pembahasan soal ini. Oke, berarti udah memenuhi semua input dan semua output yang ada di sini yang kita breakdown 4 telah ada di level 1. Nextnya adalah kita mulai analisa dari sisi kebutuhan. Namanya mengajar murid. Nah, kita cek kembali ya. Oke, mengajar murid. Pastinya di sekolah kan sudah ada pengajaran. Nah, di tempat les berarti mengajarkan bahan lanjutan sekolah. Apakah ini bisa jadi tambahan dan sebagainya. Setelah mengajar, kan ada proses mengerjakan soal juga dari buku sekolah. Gak mungkin dong. Dia udah sekolah, ada dapat soal, ada tugas. Dia nggak kerjakan di tempat les. Dikerjakan yang malam. Nah, di tempat les dia ngajar, kasih tugas lagi. Nah, kapan siapnya? Karena sehari kan 24 jam. Pasti di tempat les ada juga dilakukan pengerjaan tugas. Hanya saja setelah selesai baru di cross check. Nah, jadi di sini di dalam ada proses mengerjakan soal dari buku sekolah. Ada juga mengerjakan soal dari bahan lanjutan ini yang diajari oleh guru di tempat les. Oke, kita mulai pelatihan. Mengajar bahan lanjutan kan butuh ambil record murid ya. Kalau enggak kan masa anak SMA 1 diajari materi SMA 2. Jadi harus tahu muridnya kelas berapa. Taunya dari database. Setelah mengajar bahan lanjutan, nah dalam proses mengerjakan soal dari buku sekolah, biasanya kan ada soal tantangan. Nah, ini merupakan bisa soal dari buku ini. Jadi lanjutan, berlanjut kemari. Dari tempat les, materinya dibahas, tambahan, kemudian pada saat dia mengerjakan tugas sekolah, lebih mudah jadinya. Setelah mengerjakan ada pembahasan soal, ini outputnya dari proses 4 ini. Dalam mengerjakan soal di tempat les, ini kan soal-soal kaitan. Nah, berlanjutlah dia. Ketika ada masalah, misalnya kesulitan dalam menyelesaikannya, nah guru akan mengajar kembali. Tentunya dia tanya lagi dong ke gurunya, berarti proses mengajar ulang. Seperti itu. Dalam mengerjakan soal. Soal ambil dari mana? Dari record soal, dari data storage. Jadi beginilah proses breakdown level 1 dari proses 4. Nextnya kita perhatikan lagi, proses ada input, ada output. Ini input, udah ada output. 42 ada input, ada output. 43 ada input, ada output. Maka selesai. Kita lihat lagi, kembali. 4, 5 membahas soal. Nggak ada yang bisa di breakdown. Nah, dalam penyusunan soal, ini ada proses yang bisa kita breakdown. Yaitu ada mengambil soal, memodifikasi soal, melakukan kolaborasi soal. Sebelumnya, kita cross check dulu.
Input ada berapa? Ada penyusunan soal. Penyusunan soal. Ada record soal dari D3. Record soal. Nah, ini record soal dari D3. Jadi input ini nggak harus taruh di samping ya. Boleh aja kita taruh di tengah. Nggak masalah. Habis itu outputnya, oh ini record soal juga. Ini udah pas, record soal. Record soal. Oke, di sini ya. Record soal, masuk ke D3. Ada input penyusunan soal. Penyusunan soal input. Oke, udah pas. Baik, waktunya kita bahas mengenai proses detail dari menyusun soal. Maka ada 61, 62, 63, karena merupakan lanjutan dari proses 6. Ini juga merupakan level 1. Cara mengetahuinya ya, kita lihat titiknya ada berapa? 1, berarti level 1. Seperti itu. Mengambil soal. Dalam proses menyusun soal kan kadang kita harus mengambil soal juga. Kemudian memodifikasi soal. Setelah ambil, proses berikutnya, maka ngalir ke sini, modif. Pada saat mengambil soal, ambilnya dari mana? Bisa dari record soal yang sudah telah ada dalam data storage, atau dari sumber lain. Dan sumber lain juga disebut sebagai data storage. Jadi D1, D2, D3 itu bisa bertambah. Nggak harus bersumber dari level 0 ataupun level 1. Oh, maksud saya level 1. Berarti tadi dia ambil soal dari sumber lain, habis itu dimodifikasi, jadilah susunan soal. Ini outputnya ya. Kemudian, setelah dimodif kan harus disimpan kembali ke data storage. Lalu soal modifikasi ada dilakukan kolaborasi soal dengan soal dari sekolah. Nah, dari kolaborasi soal, kolaborasi kan harus ada proses mengambil soal juga kan? Berarti soal yang diambil. Oke. Lalu lakukan kolaborasi, di-code juga ke data storage. Nah, seperti itu. Proses dari detail 61. Tahapannya berikutnya adalah mengecek masing-masing proses sudah ada input dan output atau belum. Mengambil soal, ada input, ada output. Ini juga output. Proses kedua, 62, ada input, ada output. Proses ketiga, ada input, ada output. Demikian level 1. Untuk level 2, kita lihat dari yang kita buat ini, ada nggak yang bisa kita breakdown? Kalau ada, maka akan muncul level 2. Misalnya 42 mau kita beri, maka 421, 422, 423. Dari 423 misalnya ada mau di breakdown lagi, maka 4231, 4232. Selesai dari proses 4, kita lihat dari 6 kalau ada, kita beri lagi. Misalnya 62, maka ada 621, 622, dan seterusnya. Tetapi, dalam proses menggambar DFT, boleh kita gambarkan salah detail, langsung di level 1. Nah, kalau memang terlalu padat, maka kita baru breaklah ke level berikutnya. Tetapi jangan terlalu dalam keasikan dalam membuat DFT, break terlalu detail. Alhasil, model yang terlalu kompleks dalam pembuatan sistem nantinya malah jadi bingung. Jadi konsepnya adalah make it simple. Demikian sharing saya hari ini mengenai DFT dengan studi kasus sistem pengajaran. Semoga bermanfaat dan stay tune terus di YouTube channel saya. Saya Darwin, terima kasih.